mama kenapa gitu. Mama di surga kayak gitu. Di ruang tidur tuh kan banyak foto-fotoku kan sama istriku sama Ken. Tanya, mama di mana pak? Gitu. Pasti. Kalau Ken tak ajak main kan, mamaku mana? Kayak gitu. Ya Allah. Kita kasih solusi. Mas Davin, wah ini yang sempat rame di sosial media. Saya ngelihat postingannya dan langsung saya bilang sama tim, saya ngundang Anda ke sini karena Anda meminta keadilan. Udah bertahun-tahun nih, 2 tahun kurang lebih. Iya, Istri Anda kan cabut gigi, ini sempat rame teman-teman ya. Ini di postingannya juga di mana-mana nih ya. Jadi tangis pilu Davin yang peluk erat anaknya setelah berjuang meminta keadilan karena sang istri meninggal usai cabut gigi bungsu di sebuah klinik. Bahkan diketahui merawat istrinya yang sakit setelah cabut gigi habiskan 500 juta rupiah. Dari uang usaha gitu, bisnis. Iya, betul. Sebentar, bisnisnya apa? Toko ban dan velg. Oh, wow. Ini pengusaha nih. Kasih solusi membersamai pengusaha. Kasih solusi membersamai para pedagang-pedagang atau UMKM kecil atau ya menengah yang meminta keadilan, kita support. Gimana caranya kita berikan solusi. Teman-teman komen di bawah ya. Ini para dokter-dokter gigi coba merapat yuk. Kita bantu nih. Beliau ini udah 2 tahun ini begini-begini aja nih. Kesian nih. Boleh ceritain gak sebenarnya kronologinya gimana sih? Kan cabut gigi yang gigi bungsu kan? Iya. Istri kan? Iya. Oh ini videonya nih rame juga nih yang sama anaknya kan kemarin ya. Ini di mana nih? Di Jakarta? Di Kabupaten Ngawi. Tuh. Di depan kantor DPRD. Oke. Boleh tahu gak kronologinya gimana sih? Jadi itu awalnya tanggal 28 Desember 2023. Kita konsulin nih ke dokter gigi tersebut. Kita konsul di situ, kita ngomong, dok, ini istri saya punya gejala makan nggak enak nih, giginya kayaknya mengganggu. Tapi si istri ini nggak ngerasa sakit apa-apa hari ini. Dan kemarin-kemarin sudah 3 bulan yang lalu dia merasakan pusing dokter, pusing-pusing ketika dia giginya sakit, pusing nih. Nah ini berhubung giginya nggak sakit, nggak ada keluhan apa-apa, gimana dok solusinya? Kita gitu kan. Akhirnya dokter nyaranin kami nih, Mas, Mbak, boleh ronsen dulu ya, nanti bawa hasil ronsennya ke saya. Oke dokter, hasil kami tuh ke Sragen untuk ronsenin tuh gigi istri saya itu di situ di rumah sakit Sarila Husada di situ. Sragen, akhirnya ketemulah dokter di situ. Akhirnya kita ronsen, hasil keluar, kita konsul nih ke dokter gigi tersebut. Balik lagi. Dok, ini dok hasil ronsennya. Ini gimana hasil ronsennya? Ini giginya harus dicabut nih mas, karena ini impaksi katanya. Tuh. Terus hasilnya gimana? Istriku saya tanyain gimana, Nira namanya kan. Gimana sih sayang gimana kayak gitu kan. Akhirnya istri saya ngomong nih, terserah, aku ngikut aja manut dokternya. Bahasa Jawanya seperti itulah, ngikut dokternya gitu. Akhirnya tibalah malam itu kita cabut nih giginya dengan pencabutan gigi tanpa tindakan operasi di situ. Udah tahu edukasinya belum waktu itu? Belum tahu. Tidak tahu, tidak dikasih edukasi apapun tentang pencabutan gigi tersebut dan tidak ada from consent di situ. Tidak ada persetujuan untuk tertulis di situ. Aduh. Oke. Jadi bedanya antara cabut sama bedah ya, atau cabut atau operasi gitu ya. Iya, betul. Nah, di situ akhirnya kita ya udahlah ngikut cabut lah malam itu. Dibekali dengan obat, antibiotik dan lain-lain dari dokter tersebut. Akhirnya kita pulang nih. Sebelum itu dibilangin kalau ada apa-apa nanti konsul ya. Oke dokter, tapi saya besok mau keluar kota sampai 7 hari libur. Itu. Oke. Akhirnya kita pulang nih
keesokan paginya hari bengkak lah gigi bagian kiri yang bekas dicabut tuh, bekak besar banget sampai ke bawah. Oke. Akhirnya kita konsulin nih, kita foto. Dok, gimana ini giginya? Kok seperti ini konsepnya? Saya seperti itu. Dan dokter itu membalas chat saya. Nggak apa-apa, itu cuman hal biasa pasca pencabutan gigi bungsu. Kayak gitu. Oke. Akhirnya saya dan istri mencoba untuk minum obat dulu tuh sampai sore. Akhirnya istri saya nggak kuat, saya nggak kuat. Akhirnya saya bawa ke Solo untuk saya periksakan nih, karena terkait dokter tersebut saya konsulkan jawabannya seperti itu dan dia tidak ada di lokasi saat itu. Oke. Padahal saya sudah menyamparin di situ. Wah tutup, ya usah kita pulang, kita berbalik ke Solo aja lah, lanjut Solo. Akhirnya ke Solo, kita ke rumah Solo. Isi mengeluh nih, nggak bisa makan, nggak bisa minum sebagainya. Akhirnya ayo periksa aja yuk, kasihan aku. Waktu itu malam tahun baru waktu itu. Akhirnya kita periksa ke Panti Waloyo, rumah sakit Panti Waloyo. Habis itu kita dirawat jalan. Kita nunggu nih selama 3 jam sampai 6 jam kita nunggu reaksi obat itu dari Panti Waloyo karena kena infus dan sebagainya kan. Akhirnya ya udah, nggak ada perubahan apapun di situ, nggak ada perubahan apapun. Akhirnya istriku mengeluh di situ, mengeluh untuk aku periksain lagi, aku nggak kuat kayak gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku yes ayo periksa di rumah sakit yang paling besar di Solo aku waktu itu kayak gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit JH Solo pada waktu itu juga, hari itu juga, karena terkait mengupayakan istriku apapun saya lakukan waktu itu dan nggak ada pikiran sampai ke situ juga. Akhirnya tak periksain ke rumah sakit JH Solo dan ternyata di situ dikasih obat jalan lagi. Tapi waktu itu di rumah sakit JH itu sudah agak ngempes. Akhirnya saya putusin untuk pulang ke Ngawi. Tapi tak kunjung membaik juga. Akhirnya saya konsul nih sama dokter Nugroho, yang itu dokter langganan saya, keluarga. Jadi kita dua papa ngobrol nih sama dokter Nugroho. Akhirnya kita ngobrol sama dokter Nugroho tersebut. Akhirnya kita ngobrol ke kliniknya. Ini nggak bisa mas, ini infeksi. Takutnya aku infeksi sampai ke bawah nanti. Ayo dibawa rumah sakit besar di Solo aja. Akhirnya dokter menyarankan untuk ke Solo. Akhirnya saya berangkat nih ke rumah sakit Solo, ke rumah sakit dokter Un. Nah disitulah kita ketemu sama dokter bedah mulut di situ. Oke. Terus kata beliau apa? Aduh, ini habis ngapain mas? Hah? Oh, kebongkar semua? Iya. Ketahuan? Iya. Di situ, di Terus, dokter Un. Apa katanya? Ini habis ngapain mas? Ini kok giginya seperti ini? Iya dokter, ini habis cabut gigi bungsu. Lah, kok gak dijahit gitu? Oh, dicabut, kebuka, dibiarin? Iya. Nggak dijahit, ditutup balik? Tidak. Ya bakteri lah. Setelah itu saya, tolong dok dikasih yang terbaik. Saya seperti itu waktu itu seperti itu. Akhirnya ini sudah nggak bisa mas ke ranah saya. Ini harus ke bedah umum dulu ya, karena ini harus operasi di bagian leher. Karena ini sudah turun sampai ke leher, karena sesak nafas ibu Nira ini udah seperti itu. Waktu itu nafasnya sudah mulai tidak beraturan waktu itu. Akhirnya kita ketemu sama dokter Johnny Ten, dokter bedah umum. Akhirnya keputusan dilakukan dengan segala prosesnya. Akhirnya
istri saya kasih tahu, dibedah ya di bagian leher, nggak apa-apa ya. Hah, maksudnya diapain? Dibedah sini. Di apanya? Mau ngangkat apa? Mau angkat infeksinya yang di bagian leher. Maaf, itu udah jadi tumor atau Enggak, apa? Kayak apa sih kalau infeksi leher tuh? jadi abses Abses. ya, nanah. Oh. Abses nanah yang di bagian leher. Jadi nanah ini sudah sampai ke bagian leher. Takutnya nanah ini terjadi ke belakang, otak belakang. Makanya kita harus segera operasi ini Mas, karena takutnya nanti absesnya ke bagian otak belakang, berbahaya. Kalau sudah ke otak belakang, kemungkinan besarnya nggak bisa ketolong, kayak gitu. Ya dokter, saya ikut yang terbaik, semoga yang terbaik kayak gitu. Akhirnya dilakukanlah operasi tersebut. Istri saya nafasnya tidak stabil waktu itu. Akhirnya diputuskan untuk masuk ICU. Setelah bedah bagian leher, masuk ICU selama 2 hari, memakai ventilator, dan ternyata nafasnya belum bisa stabil waktu itu. Dilepas ventilator, alat bantu nafas, belum bisa nafas mandiri. Akhirnya kita lanjutin di ventilator lagi sampai hari ketiga. Akhirnya alhamdulillah bisa menafas mandiri. Akhirnya keluarlah di situ. Akhirnya kita ronsen lagi nih, ronsen bagian dada lagi, dan ternyata abses ini sudah turun ke bawah. Ya Allah, telat sih ya dari awal ya. Oke lah. Terus Absesnya sudah ke bawah. Akhirnya kita putusin untuk operasi torakotomi, situ pembedahan dinding dada, di mana pembersihan paru-paru di situ. Karena di situ banyak cairan-cairan. Sebelum akhirnya dokter memutuskan untuk jangan operasi dulu, karena kenapa? operasi ini tingkat kebahayaannya cukup bahaya untuk manusia, kata dokter seperti itu. Karena Membedah dinding rongga dada. Oh, maksudnya itu adalah hal yang paling Bahaya. krusial ya? Ya, krusial. Jadi nggak sembarangan untuk bedah situ. Ya betul. Di Solo itu aja cuman ada dokter satu aja di Solo yang bisa bedah itu. Oke. Akhirnya harus gimana dokter? Saya ngikut aja yang terbaik seperti apa. Akhirnya dilakukanlah operasi WSD di situ. WSD itu kasih selang di bagian rongga paru kiri kanan, dikeluarkan cairan itu melalui selang tersebut. Selama 7 hari abses itu tidak berhenti. Cairan itu tidak berhenti, di mana sekitar 600 mili per hari absesnya kiri kanan itu. Akhirnya dokter, nggak bisa ini mas, kita dokter PTKV-nya dokter Subandrio waktu kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dokter Subandrio memutuskan untuk operasi ya mas, bismillah kita lakuin. Di situ saya sudah hancur, mas, saya nggak kepikiran, mas, ya Allah gimana. bisa nggak nanti gitu. Akhirnya operasi itu terjadi. Akhirnya masih ICU kurang lebih 1 bulan di ICU karena tidak bisa bernafas mandiri, bertopang sebelah. Paru-parunya infeksi, yang kanan mulai latihan untuk bernafas, cuma yang kiri kan belum dioperasi, nggak bisa berbarengan. Akhirnya dia nggak bisa nafas mandiri. Akhirnya dilubangi di bagian leher sini. Dengan berat hati aku ngomong sama istri saya, maaf ya, nggak bisa ngomong dulu aku.
saat itu di benak pikiranku sama istriku cuma gini, anakku gimana nanti, kan gimana papa, ya gitu. Aku pengen berjuang buat Ken, kata istri saya seperti itu. Ya yuk kita berjuang. Sama di rumah sakit 4 bulan itu saya nggak pulang sama sekali. Kerja saya lepasin semua demi istri saya itu. Bahkan harus akhirnya dilubangi di bagian leher. Si saya mulai agak tidak pede karena anak muda ya, masih muda lah ya. Umur 30 tahun dia sudah sakit seperti itu. Dia mengeluh, aku kenapa? Kok nggak sembuh gitu. Aku cuma cabut gigi loh kayak gitu. Kenapa tuh aku nggak sembuh? Kenapa? Sabar, aku udah sabar dulu ya. Nanti kita pergi ke rumah sakit yang lebih besar lagi, aku gitu. Akhirnya waktu itu kita dianjurkan untuk pulang sama dokter tersebut, dokter di rumah sakit. Mas Davin, ini bisa dirawat jalan karena kalau mengingat Ibu Nela di rumah sakit terus, Mas Davin membutuhkan biaya banyak banget nanti. Akhirnya saya sama istri saya gimana enaknya, mau nggak rawat jalan di rumah, kalau ada apa-apa deket nanti di rumah Solo aja. Akhirnya istri saya mau di rumah Solo, pulanglah kita ke rumah Solo. Pulang ke rumah Solo. Dan akhirnya waktu itu si saya mengeluh terus waktu itu. Mengeluh, aku sesak nafas kayak gitu terus. Akhirnya tak bawa lagi ke IGD. Masuk beberapa kali ke IGD, beberapa kali seperti itu terus. Kata dokter, enggak apa-apa mas, ini efek dari apa namanya, obat dahaknya, pengencer dahaknya. Oh ya dokter. Karena hasil besoknya saya ke situ lagi. Dokter, saya enggak mau apa namanya di rumah ini, pengen opnam lagi aja biar aman. Aku ngomong kayak gitu sama di rumah sakit itu seperti itu. Ya enggak apa-apa mas, kalau pengen gitu yuk enggak apa-apa. Akhirnya sebelum lebaran kemarin, 2000 tahun kemarin, lebaran tahun kemarin itu, akhirnya kita putuskan untuk opnam 1 minggu itu di situ. Amin 1 minggu sebelum lebaran opnam di situ. Opnam di rumah sakit situ sampai Amin 1 lebaran. Karena mengingat besok lebaran, aku pengen nih, istri saya pengen semangatnya lebih ada. Dok, ini kalau dibawa pulang gimana? Bagus, malah bisa. Gak apa-apa buat support Bu Nela. Karena kan istri saya sudah mengeluh gak bisa sembuh-sembuh loh. Dia sudah hilang semangat di situ. Akhirnya saya temukan nih sama anak saya, pulang. Saya bawa pulang ke rumah. Yang tidak terduga, akhirnya setelah rawat jalan itu, tibalah hari di mana istri saya sesak nafas waktu itu. Sesak nafas berat. Setelah kontrol H-1. Hari ini kita kontrol, besoknya istri saya sesak nafas itu tanggal 26. Mengeluh sesak nafas. Akhirnya saya telepon nih sama dokter parunya ini, Profesor Yusuf namanya. Saya telepon nih, Prof, ini gimana dok? Coba dinebu. Nanti kalau dinebu ndak bisa ngeluarin dahak, bawa ke IGD lagi ke sini cepat. Ya dokter, siap. Ya kita nebu. Istri saya ngeluh, nggak kuat saya. Akhirnya tanggal 27 pagi hari
Saya berangkat itu ke Solo, ke IGD, ya, sampai di IGD Qadarullah. 27 April 2024 istri saya dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu perjalanannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Total berarti berapa lama? Kurang lebih 5 bulanan. Dari tahun 2023-nya? 4 bulan berarti. Desember sampai April. Dari tahun 2023-nya ke sekarang? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Total semua berarti proses dari mulai pencabutan sampai meninggal dunia. 2 tahun. Pencabutan sampai Meninggal 4 bulan. Enggak kan 2023 kan? 2023 itu Desember. 2023 Desember Ya. sampai meninggal dunia 4 bulan. Ya, 4 bulan meninggal di 2023 bulan 2024 bulan 4 April. Dari April 2024 sampai Januari 2025. Bagaimana kabar dan lain sebagainya terkait dokter yang mengawali pencabutan gigi pertama kali? Dalam menyedihkan. Awalnya ya waktu istri saya meninggal dunia itu, saya pikir, saya expect bakal ini gimana, dokter ini kok diem wae gitu. Udah tahu tapi beliau Sudah udah dikabarin bahwa istri saya meninggal nih. sebelum istri saya meninggal itu, saya bolak-balik ke klinik tersebut untuk mempertanyakan pertanggungjawabannya seperti apa. Beliau ada. Dia ada. Kata beliau, Itu bukan tanggung jawab saya. Kalau pengen melaporkan ini silahkan, ayo kita laporkan. Seperti itu. ya. Sebentar, ini kita runut ya Mas Davin ya. Ya. Nih biar keadilan di negeri ini tuntas gitu kan. Apalagi kalau kita dengar tadi kasusnya kan ada yang bisa dibilang maaf dokter yang bukan spesialis ya berarti ya. Ya, betul. Terus ada lagi tadi dokter levelnya yang udah senior Ya. mengatakan ini diapain giginya. Ya, betul. Kita runut kali ya. Ya. Biar mungkin yang nonton atau mungkin Bapak polisi atau mungkin pemerintah kita tuh tahu nih sebenarnya seperti apa sih alurnya. Itu yang pertama kali itu klinik, rumah sakit atau apa? Klinik. Oh, klinik. Ya, betul. Boleh tahu klinik apa? Klinik gigi. Klinik gigi biasa Rumahan. gitu? Rumahan. Iya, praktek rumah. Oke, di daerah Ngawi. Ya, betul. Udah berapa lama tuh beroperasi? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Ya. Boleh disebut nggak atau memang ada tekanan? Sebenarnya mungkin ini kan balik lagi ke dokternya atau mungkin ke kliniknya atau ke brandnya ya. Tapi pengen tahu aja, apakah memang ada seperti ini ranah hukumnya atau secara legal boleh penyebutan atau tidaknya? Jadi Tidak kita boleh. nggak boleh. Kata siapa? Karena undang-undang ITE sekarang kan. Oke, Ya. menjaga ya, khawatir. Oke, menjaga. sebuah klinik di daerah Ngawi, Ya. klinik rumahan. Ya. Dari awal memang kenapa dibawa ke situ? Kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Karena kita rumor di situ tuh, oh ini bagus, ini Oh, bagus oke. kayak gitu. Dicabut lah, ya kan? Iya. Gigi yang bungsu di belakang. Iya, betul. Level dokternya itu adalah dokter apa nih? Dokter gigi umum. Dokter gigi umum. Ya, betul. Dokter giginya pun juga bukan spesialis gigi. Belum ngambil spesialis berarti kan kalau umum? Spesialis bedah ada. Bukan. Oh, ya. Kalau untuk dokter umum berarti apapun dokternya belum ngambil spesialis dong berarti dong? Belum. Iya dong, dokter umum kan berarti Iya. beliau. Dokter umum dan juga beliau juga berarti bukan dokter spesialis gigi. Bukan SPG. SPG, Oh. Loh. Umum apa spesialis nih? spesialis gigi umum. Tulisannya seperti itu. Oh gitu ya, oke. Iya. Saya kurang paham, koreksi kalau saya salah ya, para dokter ya. Karena memang jauh sekali sama bidang saya gitu Iya, ya. betul. Oke lanjut. Yang mana harusnya tindakannya kalau agak maju dikit lagi tadi ya, di dokter mana tuh, rumah sakit mana yang bilang Dokter Un. Dokter Un, wah terkenal tuh di Solo. Iya. Mertua saya kan di Solo, jadi saya tahu lah rumah sakit Panti Waluyo tadi kan disebutkan. Itu malah apa beliau bilang ini diapain gitu ya? Ya, ini diapain? Yang ngomong adalah Dokter Ahok, kalau Oke. nggak salah. ininya title-nya atau jabatan apa? SPBM, Itu apa? spesialis bedah mulut. Nah,
nyambung ke dokter Nilam Kumala yang komen gitu. Ini salam kenal dok gitu ya. Saya baca dari komen Anda aja sih di akun rumpi_gosip yang ini sempat viral. Makanya gara-gara video ini viral kemana-mana, saya ngundang Mas David ke sini. Karena beliau juga minta keadilan ini. Ini udah tahun 2025. Gimana minimal jelas lah ya. Iya. Ini dokter yang melakukan tindakan pertama kalinya nih, apakah ditindak atau mungkin disidik atau dilidik atau segala macam. Beliau bilang kan gini. Ini kan beliau, coba buka dulu akunnya dong, biar kita juga memberikan informasi yang dokter gigi BPJS. Oke, balik lagi bentar. Saya nggak tahu ya. Ini bukan maksudnya untuk membenarkan atau gimana. Cuma saya hanya sekedar baca aja. Untuk edukasi awam ya. Jadi sebetulnya cabut gigi geraham bungsu yang melibatkan tindakan operasi kecil itu sebetulnya harus ke dokter gigi atau ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, kasus erupsi gigi sebagian ini sebetulnya ada klasifikasinya. Ada 3 kelas yang masing-masing dibagi jadi subkelas lagi untuk kompetensi dokter umum, bla 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 bla, dijelasin. Artinya, saya menemukan ada 2 dokter nih di sini. 2 bidang yang berbeda kan? Iya, betul. Iya dong? Iya, betul. Ada dokter spesialis gigi sama ada dokter spesialis bedah mulut. Iya, betul. Nah, memang sempat saya baca-baca juga sih sebelum saya tadi duduk di sini kan, kita janjian untuk ngobrol sekarang ini adalah ini sebenarnya gimana sih edukasinya gitu. Ternyata memang ya untuk pencabutan apa segala macamnya ini kan macam-macam lah ya. Iya. Tapi saya menemukan pengerucutan beritanya adalah dalam bentuk edukasi ada bedanya antara penanganan dilakukan oleh dokter gigi sama dokter bedah mulut. Dan kasusnya pun juga berbeda. Ada kalanya kasus A misalnya harus jangan-jangan ke dokter gigi, kasus B jangan-jangan dia ke dokter ke bedah mulut. Nah ini 2 hal yang berbeda. Saya pun juga terus terang baru tahu nih edukasinya gitu ya. Jadi nggak bisa serampangan bahwa kalau bukan bidangnya dicabut, kan poinnya itu. Iya, betul. Atau mungkin dibedah gitu kan. Dokter gigi ya silakan Anda cabut gigi, dokter bedah silakan Anda bedah mulutnya atau giginya atau gusinya apa segala macamnya. Iya, betul. Makanya kan respon dari dokter yang ada di rumah sakit di Solo itu ini diapain gitu ya. Iya, ini diapain? Coba gini deh. Kenapa waktu itu dokter yang di klinik rumah itu pertama kalinya dicabut? Itu apa pertimbangan dan indikasinya bahwa ini dicabut gitu, bukan dilarikan ke bedah? Ada nggak edukasi itu? Nggak ada. Nah ini kita harus telusuri dulu nih. Jangan-jangan mungkin Pak ini sebenarnya harusnya dibedah, tapi kalau memang mau dicabut nggak apa-apa deh gitu. Nggak juga. Nggak juga. Jadi Mas David benar-benar dalam keadaan sadar, sehat. Sadar, sehat. Apa jangan-jangan lupa kali beliau sudah mengarahkan tapi Anda mungkin tetap mau di situ enggak? Di situ ada poin CCTV, di situ ada. Oke. Bahkan di situ tuntutannya dulu ya. Jadi setelah saya pelaporan kemarin itu yang waktu kemarin itu penyidik sudah menemukan 2 alat bukti. Tapi kembali lagi MKD melindungi profesi dokter tersebut. MKD itu apa? Majelis Kedokteran Profesi. Pokoknya MKDKI. Majelis Kedokteran apa gitu loh. Coba boleh dibuka nggak? Ya boleh. Nah, saya kurang paham nih. Nah, kemarin kebetulan di Instagramnya Polres Ngawi dia memberikan statement dari MKDKI. Oke. Berarti sebenarnya kalau boleh saya tebak Mas Davin kesini nih atau mungkin di sosial media gitu kan cerita ini cerita itu ngangkat kasus ini minta keadilan. Berarti sebenarnya niatnya baikkah terhadap kepolisian di Ngawi tadi? Sebenarnya aksi kami kemarin untuk demo di depan gedung DPRD itu untuk mensupport Kapolres Kabupaten Ngawi, penyidik Kabupaten Ngawi. Biasanya untuk menegaskan. Karena kemarin kan penyidik menginfo kami bahwa dia ada kendala di bagian menunggu sidang MKDKI. Tak kunjung ada informasi. Akhirnya kami inisiatif nih. Kita ada ini demo. Kita ngasih surat nih pemberitahuan ke Polres. H-3. Kita ngasih surat pemberitahuan. Akhirnya hari Rabu tiba-tiba keluarlah surat SP3 pemberhentian kasus. Dari Polres Ngawi. alasannya? Dokter tersebut sudah memenuhi standar operasionalnya. Bahwa seperti itu. Padahal si penyidik saya sudah menemukan 2 alat bukti, Mas.
kasus ini diberhentikan bukan karena penyidik tidak mempunyai 2 alat bukti, tapi dengan adanya perlindungan dari MKDKI. MKDKI mengeluarkan surat bahwasanya dokter tersebut tidak melakukan pelanggaran kode etik. Dia sudah melakukan standar operasionalnya. Dicabut terus dibiarin, itu adalah standar operasional. Ya menurut MKDKI seperti itu. Berarti dicabut, saya nggak tahu. Saya coba nanya sama dokter gigi dan juga bapak polisi mungkin ya, saya bertanya juga. Dicabut, berarti dipastikan nggak ada jahitan untuk ditutup ya? Tidak ada. Tidak ada penutupan kembali intinya. Tidak ada penutupan. Ada fotonya. Ada fotonya. Wah, MKDKI, MDP itu ngomong, ngasih surat ke Polres Ngawi bahwasanya dokter tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran profesi karena dokter sudah melakukan standar operasionalnya. Surat SP3 terbit karena terbitnya surat dari MKDKI tersebut. Jadi bukan SP3 ini bukan dikeluarkan tuh bukan karena tidak menemukan alat bukti, tapi karena MKDKI mengeluarkan surat rekomendasi oleh Polres bahwasanya kalau dokter ini sudah memenuhi standar operasionalnya, begitu. terus Polresnya, ya terima kasih. Iya, mengikutin akhirnya. Hah? Ngeluarin SP3 ke saya. Jadi satu arah tuh kan? Iya kan? Iya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI Ya. merupakan penegak disiplin kedokteran yang berwenang untuk menentukan adanya tindaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Jadi beliau ini adalah sebuah majelis yang bisa menetapkan tuh, kalau saya lihat dari narasinya ya. Tuh, jadi kalau ada tindak kesalahan, bagus dong ya dengan adanya mahkamah ini kan gitu kan, bisa dibilang ya, majelis ini ya, harusnya bagus. Karena di sini adalah menentukan adanya tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter gigi dan menetapkan sanksi. Jadi kalau tidak ada, ya dibilang tidak ada. Kalau ada, diberikan sanksi. Harusnya bagus dong. Ya, bagus. Oke. Berarti tadi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini memberikan surat rekomendasi ke Polres Ngawi. Polres Ngawi. Ya. Salam kenal, salam hormat Bapak Kapolres Ngawi. Lalu dari sana dapatlah, oke, berarti ini nggak ada apa-apa. Ya, betul. Sejauh ini sih sebenarnya MKDKI harusnya sudah menjalankan tugasnya, karena kan pasti ada pengecekan dong. Ada bukti juga dari MKDKI bahwa sudah ngecek. Bukan pengecekan sebenarnya. Kan dia mengeklaim waktu kemarin dia mengeluarkan statement video bahwasanya saya sudah melakukan investigasi dan sebagainya. Tidak. Di situ dia menemui lawyer saya dan saya di situ. Siapa nih? Dari MKDKI. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi MKDKI itu menemui saya dan lawyer di kantor PH saya di situ. Menanyai saya, Mas Davin mintanya apa? Mintanya apa? Ya, maksudnya? Yang kutip si suap saya. Hah? Sama? Ya anggota ini yang mengaku oknum tersebut, MKDKI tersebut. Namanya siapa? Gak bisa disebutin sih kalau itu saya. Jadi dia datang? Ya datang satu tim menyidik dokter tersebut. Habis itu ngajak ketemu saya. Oh, mengajak ketemu saya dari MKDKI. Waktu itu saya jawab, saya tidak bisa ketemu, bisa ketemu sama lawyer saya aja. Habis itu ketemu sama lawyer saya. Sama lawyer saya, mohon izin ya saya record ini. Seperti itu si siapa namanya lawyer saya. Nggak usah di-record ya gitu. Kata dia? Ya, usah di-record, ini agak sensitif nih nanti ngobrolnya gitu. Iya, kalau nggak ada apa-apa ya jangan takut lah, gimana sih? Setelah itu akhirnya internal nih, si pengacara saya internal record sendiri record suara sendiri untuk laporan ke saya. Hasilnya seperti apa gitu kan. Diam-diam. Ya, diam-diam. Terus apa jawabannya? Lawyer saya ditanyain, Mas Davin masa nggak minta apa-apa? Wah. Lawyer saya jawab tuh di situ, Mas Davin nggak minta uang.
Kalau misalkan katakanlah gini aja lah, ini terjadi pada keluarga kamu Bapak, apakah Bapak mau nyawa dihargai dengan uang? Hah, Digituin sama saya. terus? Ya bukan gitu maksudnya Mas, ya gitu. Akhirnya nggak temu nih, nggak ketemu titik terang. Akhirnya MKDKI pulang nih. Itu Tapi beneran itu yang ngakunya adalah resmi dari MKDKI? resmi, dia bersurat di situ. Oh, Saya chattingnya sama MKDKI ada, ngajak ketemu saya ada. dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ketuanya siapa sih, boleh tahu nggak? Ketua majelisnya. Dicari aja di sini, di copy aja. Ketua MKDKI. Maksudnya saya mau salam hormat juga ke beliau gitu. Apakah beneran dari anggota Anda yang datang ke sana gitu? Dan harus diselidiki. Saya harus telusurin banget. Saya harus setuju teman-teman, komen di bawah yuk, kita ramaikan, share-share aja di sini nih. Like, lu bisa komen, kita bantu nih. Karena Mas David ini seorang yang udah menanti, kalau di total ya berarti 2 tahun ya. Iya, kurang Kurang lebih ya. Minta keadilan. Beliau nggak minta apa-apa. Kok Anda, mulut Anda tuh sembarangan banget nih. Oknum-oknum yang kayak begini nih, ya kan? Iya. Awal mula belum sampai di situ dulu. Awal mula istri saya meninggal tuh dari PDGI pusat. Itu datang ke rumah saya. Jenderal siapa namanya? Yusuf atau siapa itu enggak tahu saya. terus? Ormas itu. Datang ke rumah saya. Mau datang chatting saya kan. Mas, saya pengen ketemu dan sebentar ini mau ketemu itu ngapain kan, saya gitu kan. Terus sana tuh bilang kalau untuk mediasi, aku bilang kalau untuk mediasi saya tidak berkenan, tapi kalau untuk silaturahmi ke rumah saya silahkan, kayak gitu. Ya Mas, saya pengen silaturahmi sama Mas Davin. Kebetulan besok sama Kadinkes Kabupaten Ngawi. Kebetulan Kadinkes itu teman saya juga. Akhirnya beliau ini ke rumah saya. Ke rumah saya. Itu saya seperti biasa, saya taruh di ruang tamu saya, ngobrol dan sebagainya. Yang saya nggak expect sampai sekarang itu, udahlah Mas Davin, nggak usah diteruskan. Mas Davin nanti capek sendiri. Mas Davin mintanya apa sih? Wah. Maka dari situ saya menggebu nih. Ada apa ini? Oke. Dia ngomong langsung, masih ingat mukanya berarti ya? Masih ingat. Bahkan rekaman dari awal sampai akhir saya ngomong ada semua. Jadi apa korelasinya antara MKDKI dan klinik di Ngawi yang melakukan pencabutan gigi pertama kali, dan juga Polres Ngawi? Boleh tahu nggak? Simpelnya aja biar teman-teman ada gambaran. Jadi gini nih. Nah, coba ya. Biar tahu nih, maksudnya siapa nih sebenarnya yang harus kita coba sasar gitu loh. Awalnya kan MKDKI datang nih. Ini pertama kalinya nih ya? Iya. PDGI pusat dulu. PDGI pusat datang nih ke rumah. Setelah istri saya meninggal 2 hari atau 3 hari itu ke rumah untuk silaturahmi katanya. Oke. Silaturahmi. Belum ke Polres ya? Belum. Oke. Belum Pertama kali laporan. nih, pokoknya runut ya Mas ya? Iya. Oke. Pertama kali itu situ kita ngobrol-ngobrol di situ. Nggak usah namanya lawyer yo kayak gitu Mas, pengen dapat proyek dan sebagainya. Wah. Wah, ininya nggak pengen kasus ini dilanjutkan ini loh. Kok seperti itu aku? Maksudnya gimana Pak? Saya kan gitu. Enggak. Oh, dokternya aja sampai hari itu loh bela sungkawa sama saya aja ndak loh aku. WA saya bela sungkawa aja ndak Bapak aku. Gitu. Chatting saya lu ndak. Jelek-jeleknya chatting tuh ndak sama sekali Bapak. Waktu itu. Dan akhirnya dari PDGI pusat itu menekan saya itu di situ. Nge-pressure saya waktu itu di situ. Ayolah Mas, nggak usah dilaporin. Mas Davin sampai capek sendiri. Wah. Mas Davin mintanya apa sih? Nah, gitu. Di situ saya menemukan kejanggalan di situ. Oke. Akhirnya sudahlah Pak, kalau bentuknya mediasi saya tidak menerima ini.
sejak awal kan saya ngomong sama Bapak, kalau bentuknya mediasi saya tidak menerima ini. Saya tetap akan melanjutkan ini sesuai prosedurnya. Saya seperti itu. Dan akhirnya semua orang ini pulang nih tanpa membawa hasil apapun dari saya. Saya situ sudah geram waktu itu. Nyawa kok, ini nyawa gitu. Kok seenaknya bisa dibeli gitu. Ya kalau ngomong uang saya juga punya gitu. Gak usah ngomong uang di sini. Kita butuh keadilan di sini gitu. Gak usah ngomong uang. Kita sama-sama bisa cari di sini uang. Akhirnya saya mutusin untuk saya stop untuk ngobrol sama dia, sama beliau. Akhirnya pulang. Keesokan harinya belum sampai di situ, Kadinkesnya menghubungi saya. Mas gimana? Telepon. Mas gimana? Tetap mau dilanjutin toh? Dengan bahasa yang ngambang di situ. Karena dia mungkin nggak enak sama saya, karena dia teman saya ya. Waktu itu ngambang gitu. Saya support Mas segala keputusannya Mas Davin kayak gitu. Akhirnya ya udahlah Pak. Saya tetap harus melaju di jalur hukum nih. Tiba besoknya kita lapor nih ke Polres. Polres diterima dengan baik. Kita di BAP dan sebagainya di situ. Setelah proses itu lama banget. Sampai 3 bulan baru keluarlah SP2. Nah, pemberitahuan. 3 bulan nih, lama banget tuh. 3 bulan baru ada perkembangan. Kebetulan waktu itu kita sama lawyer inisiatif nih cari resum dan sebagainya untuk memperkuat bukti kan kita. Itu. Kita sudah membaca resum dan sebagainya. Oh, ini sudah bisa membuktikan nih. Sama hasil ronsen yang kita punya, yang kita genggam nih sebelum kita laporan. Akhirnya penyidik mengatakan, sebenarnya sudah kuat sih Mas. Seperti itu. Penyidik udah kuat sih Mas ini sebenarnya. Kita tunggu ya sidang dari MKDKI-nya seperti apa. Loh, Pak, kita ngelaporinnya bukan kode etiknya Pak. Kita ngelaporinnya pidana umumnya. Pasal 359 Pak. Bukan kode etiknya yang kita laporkan. Oke. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa Mas. Kita tetap harus minta surat rekomendasi dari MKDKI. Seperti itu jawabannya. Terus yang lama selama 8 bulan, selama 5 bulan SP2 untuk pemberitahuan lagi dikasih dalam penyidikan. Menunggu sidang dari MKDKI lagi. Itu 5 bulan. 5 bulan setelah saya lapor tuh. Alhasil gak ada perkembangan lagi. Akhirnya kita inisiatif nih sama teman-teman nih. Teman-teman Antifasis Solo sama Awi Serentak dan sebagainya. Kita di situ ngobrol. Ayo kita dorong yuk si penyidik Ngawi. Kita kasih support nih ke penyidik Ngawi. Kita pressure nih MKDKI-nya. Oke lah, kita bikin aksi. Namanya aksi Kamisan di situ. Solidaritas Justice for Nira di situ. Teman-teman semua support kami dari teman-teman Solo, Ngawi dan sebagainya. Masyarakat yang lain, tetangga-tetangga. Awal mulanya itu kita pengen support penyidik Ngawi, Polres Ngawi untuk nge-pressure MKDKI untuk ayolah cepet keluarin hasil sidangnya ini mana gitu. Ternyata kita bikin acara itu, kita ngasih surat nih pemberitahuan. Hari Rabunya, Kamis kita jadwal aksi, Rabu pagi kita dikasih surat SP3 sama penyidik Ngawi.
Hamin Polres satu. Ngawi. Hamin Sabtu. Hamin satu sebelum aksi. Oke. Kita Apa? kaget dong. SP3 surat pemberitahuan surat pemberhentian penyidikan. Kita kaget dong. Wah. Kita aksi apa besok? Kita aksi buat apa kalau kayak gini besok? Bisa pas lagi Hamin satu ya. Iya. Ya, di situ kita kejanggalannya di situ. Oh, kemarin nggak ada konfirmasi untuk apa adanya sidang MKDKI-nya itu kan nunggu. Belum ada kabar baik, Mas. Kayak gitu kan. Pas pengen support. Nah, pas kinerja pengen support Polres Ngawi gitu ya. Terus tiba-tiba keluar SP3. Secara mendadak loh itu. Setelah kita ngeluarin surat pemberitahuan untuk aksi. ya, izin dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Kita kaget dah otomatis. Dan isi suratnya itu lucu gitu loh. Menurut Gimana? saya Gimana? gak logis gitu. Isi suratnya itu mengatakan bahwa penyidik itu tidak menemukan penyidik itu telah diberitahu oleh MKDKI bahwasanya dokter tersebut tidak bersalah atau sudah memenuhi standar operasionalnya. Jadi bukan penyidik yang nggak dapat barang bukti, Nah, enggak. Yang barang bukti itu siapa? Yang Apa? menemukan dua barang bukti. Penyidik Awalnya awalnya sudah menemukan. udah Iya. apa? Boleh tahu nggak dua barang buktinya itu apa? Kalau itu menurut saya Biar Ya. clear. yang satu ronsen, jelas Maksudnya? ronsen gigi. Ronsen yang pernah dicek di rumah sakit yang lain. Ya betul. Nah ronsen itu terus Kenapa dijadikan alat bukti? eh, Karena melakukan tindakan berdasarkan ronsen itu. ya betul. Oke. Terus tidak adanya from concern. Form Concern. consent. Penandatanganan. Ya betul. Tindakan. Terus Tidak ada itu. Terus itu sudah dua alat bukti gitu. oke. Kan pemberhentian itu bila mana tidak ada dua alat bukti yang kuat. Ada upaya ngeles maksudnya bahwa ya salahnya di mana gitu, ada nggak? Dari ronsen dan juga tidak ada form consent itu. Kita sudah mengupayakan itu di situ. Waktu itu gelar perkara pun kita tidak diundang sama sekali. Bahwasanya dituliskan di surat pemberitaan SP3 itu bahwa Polres Ngawi, penyidik Kabupaten Ngawi sudah melakukan gelar perkara dan sebagainya, dan tidak menemukan adanya berdasarkan surat rekomendasi dari MKDKI bahwa dokter tersebut tidak melakukan pelanggaran kode etik. Karena ya. dokter tersebut sudah memenuhi standar operasionalnya. Oke, dapat nih saya nih. Bentar, sebelum saya jelasin, saya baca dulu berita ini ya. Detik Jatim ya. Oke. Polisi hentikan kasus malpraktik wanita Ngawi meninggal usai cabut gigi. Jadi polisi ini berhentikan kasus malpraktek karena memang katanya memang ini fix malpraktek gak sih kalau kayak begitu? Menurut saya iya sih. Kalau ditanya sama dokter-dokter ada bukti nggak? Dokter-dokter yang bedah mulut misalnya apa segala macam bahwa ini adalah tindakan malpraktek. Di VT saya kan ada dokter Hasanuddin yang membahas bahwasanya ini bukan ranah dokter gigi umum gitu. Oke. Dapat ya. Berarti polisi hentikan kasus malpraktek wanita Ngawi meninggal usai cabut gigi. Ya. Oke, tadi berita sebelumnya tuh. Sebelum melaporkan kasus istri meninggal usai cabut gigi, Davin mengaku didatangi sejumlah pihak dan dibujuk damai. Ya, betul. Yang dimaksud adalah tadi PDGI pusat itu. PDGI pusat atau MKDKI? PDGI juga, MKDKI juga. Oh, jadi dua tim nih. Ya, betul. Dua organisasi lah mungkin bisa dibilang begitu ya. Ya, betul. Yang bilang katanya Mas Davin mau apa itu siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Wow, oknum nih ya. Lapar banget bos, perut bos. Hah? Dua-duanya kayaknya tuh. Proyek besar nih. Proyek besar. Siap. Yang Kadin itu tadi siapa? Kadinkes itu. Dari PDGI. Iya, Kadinkes itu Ketua Dinkes Kabupaten Ngawi Kesehatan Kabupaten Ngawi. Jadi dia itu tugasnya itu mengawasi segala kegiatan kesehatan di Kabupaten Ngawi. Oke. Dan dokter yang melakukan tindakan pencabutan gigi itu nggak datang sama sekali. Enggak ada. Pokoknya dari pihak kliniknya deh. Ownernya siapa sih? Ya, inisial SW. SW. Ya, Udah mengetahui kasus ini. sudah.
Terus SW ngapain sekarang? Tidur mungkin di rumah. Buah. Oh, dokternya inisialnya apa? SW. Nggak dok. Oh dia ownernya. Iya. Oh, saya pikir dokter kerja di sebuah klinik, Bukan. kontrak misalnya atau apa gitu. Enggak, dia ownernya di situ. Jadi dia yang punya kliniknya, dia melakukan tindakan. Iya, betul. Dia dokternya. Iya betul. SW. Wow. Untung nggak ada A-nya depan ya. Aswe. Iya. Iya kan? Emang nggak ada. Jadi ada 2 organisasi MKDKI, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Mungkin gitu kali ya, MPDGI ya. Iya. Nah, ini kan kita lihat bareng-bareng. Kalau yang dimaksud dengan penyidik yang pertama kali adalah menemukan 2 alat bukti. Nah, ini catat nih buat para dokter bedah mulut atau mungkin dokter bedah gigi ada nggak sih? Bedah mulut. Masuknya bedah mulut ya? Iya. Bedah. Ya. Bedah mulut. Makanya BM ya, SPBM tadi ya, SPBM. spesialis bedah mulut ya. Bapak-bapak dokter yang terhormat, ini bapak dokter spesialis bedah mulut sama dokter spesialis gigi. Saya yakin Anda lagi nonton kita nih dari 2 profesi yang berbeda ini kan. Oke, coba kita runut ya. Ada ronsen, Iya. hasil ronsen yang dilakukan oleh Mas Davin dan juga istri ketika pertama kalinya mengecek di gigi bungsu sebelah kiri beliau berarti kan? Iya betul. Nah itu dari hasilnya rumah sakit Sarela Husada. Sarila Husada. Oke ya, menyatakan bahwa benar ada gigi bungsu yang mungkin bermasalah atau mungkin tumbuh di situ dan seterusnya akhirnya mengganggu Iya. aktivitas apa segala macam. Dibawalah ke klinik gigi dokter SW. Iya betul. Nah, berarti kan itu ada barang bukti ya? Iya. Saya sepakat, itu barang bukti bos. Jangan bilangnya nggak ada barang bukti nih. Saya bela David nih ya. Barang bukti itu kelihatan bahwa kalau disesuaikan karena edukasi dengan ronsen gigi tumbuh bungsu di belakang itu diapain dan siapa yang melakukannya kan ketahuan. Iya betul sekali. Dapat ya? Iya. Nah, kalau dilakukan oleh dokter bedah mulut di tindakan itu, kalau memang ternyata sesuai, benar. Iya. Tapi sekalipun itu dokter bedah mulut, kalaupun melakukan tindakan pencabutan ada ronsen tadi, misalnya salah dilakukannya, ya salah. Iya betul. Clear dulu di sini ya. Iya. Jadi kita fair nih, objektif nih. Tergantung nanti siapa yang melakukannya. Lanjut, yang kedua, kalau dilakukan oleh dokter spesialis gigi dari ronsen tersebut bahwa ini adalah melakukan tindakan cabutan, ternyata misalnya benar, ya kita benarkan. Iya. Tapi kalau dilakukan oleh dokter spesialis gigi melakukan pencabutan gigi tersebut dengan ada barang bukti ronsen, ada before afternya kan berarti kan ronsennya ada gigi bungsunya, ternyata salah, ya salah. Nah coba Anda komen di bawah. Saya coba tantang nih, tantang untuk dalam arti positif ya. Iya betul. Anda merasa dokter spesialis gigi atau dokter spesialis bedah mulut, komen di bawah. Gitu. Ketika dapat berita seperti ini, siapa yang punya hak untuk melakukan operasi Nah betul. atau pencabutan? Nah, biar fair. Ya kan? Nah, foto ronsennya masih ada nggak? Ada? Di bawah nggak? Tidak. Oh, ada foto. Tapi di FT ada. Sisi saya ada. Oh, ada. Berarti ada semua tuh ya. Nanti sambil kita play aja ya, biar ada bukti-bukti jelas. Coba deh, buka aja dong sekalian nih. Coba komen di bawah. Kira-kira siapa Pak Dokter? Bu Dokter. Saya mau tahu nih. Biar kita tahu nih. Siapa ntar? Oh, TikTok. Hah? Oh, di TikTok. Di TikToknya Mas Davin. Coba kamu buka nong. Ya, jadi kita harus fair dulu. Nah, menurut edukasi dulu deh yang didapat oleh Mas Davin. Berarti yang ngeberhak atau punya hak untuk nyabut itu adalah SPBM. spesialis bedah mulut. Iya betul. Kata siapa? Kata dokter di dokter Un. Oke, dokter Uni ngomong spesialis bedah mulut juga apa enggak? Biar kita objektif nih. Iya. Saya bantu Mas Davin ini kita sama-sama kita support ya. Beliau minta keadilan, kasih solusi membersamai pengusaha-pengusaha yang lagi tertindas, pengusaha-pengusaha kecil yang lagi tak dapat keadilan hingga kini misalnya dari dulu. Silakan Anda komen, silakan DM saya bantu. Saya membersamai kalian teman-teman. Kita bantu, kita komit dari awal kasih solusi untuk bantu support para pengusaha. Gini, yang ngomong di dokter Un itu adalah beliau spesialis bedah mulut. Iya. Ngomong. Tapi kan maaf kalau saya dapatkan kayaknya masih subjektif tuh. Ada nggak ya dari spesialis gigi juga ngomong bahwa ini yang hak adalah dokter bedah mulut? belum ada. Nah itu harus dicari tuh biar kita kuatkin bareng-bareng. Tapi untuk Nih aku lagi bantu Mas Davin ya.
Jadi khawatir kan jadi dibentur-benturin lagi. Wajar yang ngomong dokter spesialis bedah mulut. Kan gue spesialis gigi. Bilang aja emang pengen projectnya lu yang gak garap. Dapat ya, ini saya lagi belain nih. Ya, betul. Kita bongkar aja di sini sekalian. Ya kan? Takutnya begitu. Makanya saya lagi pengen cari tahu ada nggak dokter spesialis gigi yang ngomong bahwa iya itu bukan ranah kami. Betul. Secara medis, secara ilmu kedokteran itu ranahnya spesialis bedah mulut. Silakan Anda ke sana. Kalau ada kayak begitu, bro, wah, itu kita sikat tuh. Kok gue makin tanda kutip ya, makin yakin bahwa kayak ada tindakan-tindakan yang nggak masuk di akal gitu loh. Soalnya tadi dari beliau, betul beliau objektif gitu kan. Iya jahit enggak misalnya. Ini alasannya. Tapi kalau gue runut tadi, harusnya misal ya, maaf izin, bukan mendahului sang dokter spesialis gigi atau bedah mulut. Kalau tadi dari kesimpulan ya, meskipun baru sedikit aja gue udah nangkep. Saya coba identifikasi ya. Begitu dibuka, Mas Davin ini boleh saya atau Ibu boleh saya coba cek dulu mana ada yang bakteri atau tidak ada karang-karang atau seperti apa. Ada penyampaian seperti itu? Tidak ada edukasi sama sekali. Waduh. Beliau nih, SPG nih tadi. Harusnya edukasi. Harusnya begitu ya. Saya role play dikit ya, izin ya, dokter spesialis gigi atau bedah mulut. Pasti kan dicek dulu dong. Boleh jangan dulu buru-buru ditindak nih Bu. Kalau udah mungkin mengganggu, jangan ronsen dulu sebentar, saya cek dulu. Harusnya gitu kan? Iya. Kalau dari beliau tadi jelasin ya. Mungkin. Oke. Gini, Mas. Nah, jangan deh ronsen dulu. Sepertinya di sini ada karang, ada kotoran, ada bakteri. Mungkin saya bersihin dulu, baru nanti kita lakukan ronsen apa segala macam ya. Atau abis ronsen udah balik, oke. Tapi saya lakukan bersihin dulu ya. Atau mungkin se-feeling itu dokter misalnya giginya istrinya Mas Davin bersih sekalipun, harus ada edukasi kan? Iya. Nggak tiba-tiba dipendam sendiri. Jadi, bersih nih. Oke, saya langsung cabut ya. Kan kita juga kagak tahu ya. Iya dong. Iya. Saya kan kesana itu langsung ngomong, ini dok ronsennya. Kan saya ngikut aja terus. Saya sana kan dokter kan. Saya kan masyarakat biasa. Kita nggak tahu kan, nggak di bidangnya. Nah, kita pasrah nih sama dia nih, yang berkompetensi nih, ya kan. Oke. Kita pasrah ke sana. Minta solusi kan kita. Terus? Kita kan periksa kan nyari solusi kan. Terus? Dok ini ronsennya, silakan. Terus? Oh iya, dilihat nih. Oh ini harus cabut ini. Sekarang nih, biar nggak ganggu nanti. Oh yang bikin pusing ini sebenarnya. Tuh. Terus, ya dok, tanya istri saya gimana. Saya ngikut istri saya. Akhirnya istri saya sudah apa ya. Udah cabut langsung. Cabut eksekusi. Oke, langsung begitu ya. Jadi tidak ada kata ini nanti setelah apa namanya cabut gigi itu ini resikonya kayak gini. Tahu resikonya kematian kayak gini, yuk kita timbangin lagi lah. Iya. Itu maka tadi kata dokter gigi Aji bilang informed consent itu maksudnya biar tahu kalau dilakukan nanti begini dan resikonya begini, kalau tidak dilakukan begini dan resikonya begini. Kan enak ya. Nah, setelah pencabutan dokter bilang, ini nanti bengkak besar ya mas. Mbak. Setelah pencabutan. Betul. Anda keren dokter SW. Luar biasa juga ya. Bengkak kalau ada apa-apa nanti bisa menghubungi saya mas. Tapi saya besok tutup selama 5 hari. Langsung begitu. Siap. Nah ini nih. Berapa biayanya mas waktu itu? 500.000. 500.000. 500.000. Iya 500.000. Padahal itu saya nggak tahu. Awal mula ke situ itu saya nggak dikasih tahu harganya berapa, saya nggak tahu. Saya ngikut aja nominalnya berapapun, mesti kita kan. Ya udah pengen yang terbaik lah ya. Ngomong aja 1 juta 1 juta gitu iya, ya kan. Gitu. Saya nggak, bayar, 400.000, yakin nih? 500.000. Enak ya. Saya besok buka praktek ah. Ya nggak perlu pakai inform concern. Gue nyari di Google bisa. Apa coba? Nggak punya edukasi ngebersihin dulu, ya kan? Oh ini tahu ini karang apa bakteri apa segala macam nggak perlu. Buka gue fix. Kalau kata dokter gigi Aji kan, kayaknya harus rapi banget. Wah lama kayaknya. Gue besok buka. Boleh. Iya kan, tanpa inform consent boleh. Ya, beliau katanya beliau boleh. Terus nggak tahu bakteri sama karang atau kotor apa bersihnya,
nggak perlu diomongin. Kan gue kan nggak tahu itu kotor apa bersih kan. Gue juga nggak tahu bakteri, nggak perlu tahu lah bakteri ada di mana apa enggak. Gas aja langsung cabut. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu sampai sekarang, kok MKDKI bisa ngeluarin surat yang ngomong dokter tersebut sudah sesuai standar operasional gitu loh. Di mana gitu loh standar operasionalnya gitu loh. MKDKI-nya tadi Ya. memberikan penjelasan seperti dokter gigi Aji tadi nggak? Kayak misalnya ini sudah melakukan standar operasional karena sudah ada Tidak inform mengasih. concern, sudah ada edukasi. Kok saya temukan dokter yang bersangkutan bilang katanya ini giginya sudah bersih, sudah atau kotor dibersihin, nggak ada. Coba dilihat di VT-nya Polres Ngawi ya, di Instagram Ada tulisannya. Ada. Dia tuh record di situ. Oh, Dia coba. ngeluarin segmen video di situ. Coba. Nong, harusnya kan MKDKI kalau Polres dibilang Ngawi. katanya kami sudah melakukan penyelidikan, Instagram. hasilnya dinyatakan dokter itu melakukan tindakannya ada sesuai dengan standar operasional, harusnya kan keluar dengan kata-kata yang disebutkan oleh dokter gigi Aji. Harusnya kan. Dia sudah ada inform concern atau pun tidak, berarti dia sudah menghimbau. Kita objektif ya. Habis itu yang kedua, dia pun juga katanya sudah bilang bahwa ini gigi sudah bersih atau kotor atau segala macam. Harusnya begitu dong. Iya dong. Ah ini nih, Majelis Disiplin Profesi nih. Polres Ngawi. Nah, Ini pernyataan anggota MDP Majelis Disiplin Profesi Pusat Dr. Prasetyo Edi yang tertuang dalam video sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan. Nanti teman-teman nonton bareng aja ya di akun Polres_Ngawi. Yang dimaksud dengan standar operasional, ya susah juga ya. Berarti apa ya? Tadi kan coba bentar, Inong, waktu kamu dibersihin dicabut itu gimana? Bedah mulai. Kamu dibedah. Iya, Ini kasus sama kan? sama. Ini produser saya teman-teman, ini Inong mengalami tindakan yang sama ya, atau mungkin kasus yang sama. Di mana giginya? Gigi bawah. Oh, persis dong. Ya, Sama seperti kayak istrinya Mas Davin. gusinya kekecilan, giginya tumbuh. Cuma waktu itu bikin meriang. Jadinya ke dokter. Pertama ke BPJS kan, pengennya gratis. Dibawa ke Paskes. Dokter umum bilang ini harus ke dokter gigi. Pas udah ke dokter gigi Siloam Bekasi, ini harus dibedah. Oh, jadi dokter gigi di Siloam itu malah menyarankan ini ke dokter bedah. Nanti dirujuk ke dokter bedah, Dirujuk tapi ke dokter bedah. tindakannya 6 bulan lagi karena BPJS. Oke. Berarti aku udah tahu dong aku harus ke dokter bedah. Alhamdulillah saudara suami ada yang dokter bedah, jadi kita melakukan bedah di Bandung, di rumah sakit Bandung. Jadi bedah mulut. Di bedah. Iya. Boleh tahu standar operasional seperti apa? Karena memang nih persis banget nih kasusnya. Karena Inong juga di gigi bungsunya di Bawah ya? kiri bawah, Di bawah. belakang kiri bawah. Waktu itu gimana? Masih ingat nggak kejadiannya? Ya, jadinya kayak aku dikasih penjelasan dulu sama om, maksudnya sama dokter yang bertindak gitu kan. Ini kalau misalnya cabut di bedah nanti insya Allah bakalan lebih enakan lagi, nggak bakalan ada radang bla bla bla, tapi nanti ada pendarahan dikit. Tapi kalau misalnya ada pendarahan langsung balik lagi aja. Terus habis itu ini alhamdulillah kondisi mulut aku bersih, nggak ada caries, nggak ada. Oh, dapat edukasi itu. Dapat edukasi. Jadi kamu dikasih tahu bahwa gigi kamu bersih nih Bu, gitu. Nah gigi kamu bersih. Oh yaudah sekarang aku mau scaling aja. Oh nggak boleh, gigi udah bersih, jangan di scaling, itu malah membuka pori-pori bakteri. Nanti akan bahaya untuk tindakan kita. Ini baru dokter. Nah gitu berarti. Yaudah dikasih form concern, tanda tangan, langsung alhamdulillah langsung tindakan karena posisinya gigi aku alhamdulillah nggak ada yang berlubang, bersih. Jadi tinggal langsung tindakan bedah aja, ya udah Cabut. dibius. Dibius, oke, dibedah. Dibedah. Terus habis itu dijahit. Ujungnya dijahit. Karena besar, karena kan gigi bungsu aku tuh besar. Jadi pas dicabut tuh besar banget, jadi lubangnya besar, jadi dijahit untuk meredam karena dalam juga. Oke. Jadi untuk meredam pendarahannya. Oh, jadi kamu udah dipastikan giginya bersih kata dokter, tetap dijahit juga. Memastikan bahwa ya sterilisasi atau mungkin standar operasionalnya mengamankan apa segala macam biar nggak kenapa-napa. Jadi kan kebayang ya, meskipun bersih aja pun mungkin nggak perlu dijahit juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi udah bersih dijahit. Sebentar, Mas Afin ada negosiasi nggak? Kayak, dok ini harganya yang saya mampunya sekian aja, jadi
Kalau takutnya kalau ditambah lagi dibersihin biaya lagi, dijahit biaya lagi gitu. Jadi cabutnya gas aja deh. Apa gimana? Nggak ada, kita ngikut biaya, kita Iya. nggak ngomongin sama sekali. Ya kecuali kalaupun misalnya dilihat misal bahwa jangan-jangan pasiennya takutnya misalnya nggak mampu, kan dokter juga pasti kan akan ngasih minimal harga atau penjelasan kan, detail kan, misalnya kayak tapi ini ada ini biaya sekian loh gitu kan ya. Iya. Nggak apa-apa nih nggak gitu kan. Ya itu gunanya inform consent kali ya. Ya mungkin gitu. Akan ada ini, akan ini. Biasanya ada reaktif tuh dari calon pasien. Waduh dok, biayanya berapa ya? Kok harus dibersihin? Emang gigi saya kotor misalnya, atau ada bakteri, kan ada penjelasan lagi. Jadi benar-benar langsung tindakan Iya, cabut tak gitu ya. Iya, cabut. Kayak main Tamiya lu. Asal-asal cabut aja, Pak. Kesel gue. Kayak lagi ngerakit, nggak ada kayak Ini apa nih? Biaya cabut gigi bungsu sekitar 2 juta hingga 5 juta per gigi. Biaya ini tergantung pada beberapa faktor. Iya lu gope maksudnya kali. Ini udah termasuk ronsen kali? Enggak. Enggak, ronsen sendiri. Ronsen beda lagi. Tuh, klinik gigi swasta itu 2 juta. Puskesmas baru 500.000 sampai 1 juta. Nah, ente di mana? Di rumah sakit swasta. Rumah swasta. Oh, hitungannya swasta. Ya, Puskesmas kali. bukan. Puskesmas gope itu. 1 juta malah ada tulisannya. 500 sampai 1 juta. Bukan puskesmas. Bukan. Di Ya, rumah sakit hitungannya swasta. Beliau cewek. Cewek. Tadi soalnya kata dokter Edi, tadi beliau pas begitu pemaparan dari MDP ya, katanya saudari terduga, berarti kan perempuan ya. Iya. Kan ada suap ya, tadi ada upaya ya. Iya. Itu harus dituntasin tuh. Kayak begitu tuh. Ya maksudnya kok ada orang begitu gitu, kasihan juga kalau oknum masih tersebar di majelis MKD KI, satu lagi apa tadi, PDGI, ya kan? Saya kan tetap terus maju untuk mencarikan keadilan. Takutnya gitu. Saya takut untuk adanya terjadinya nilai-nilai yang lain nantinya. Saya takut itu gitu. Apapun yang terjadi, saya akan perjuangkan ini. Masya Allah. Nggak hanya mementingkan atau mikirin istri sendiri, tapi khawatir ada banyak istri-istri di luaran sana, ya takutnya suaminya merasakan hal yang sama. Mas Davin nggak mau tuh, masih mikirin keluarga orang lain, Masya Allah. Apalagi kayak istri saya kan masih punya anak kecil ya, umur 3 tahun setengah. Anak saya umur 3 tahun setengah. Ya Allah. Ditinggalin ibunya. Aduh, masih kecil banget lagi. Jadi kalau ngomong masalah keadilan, ya ayo negaraku mana yang carikan keadilan, aku mana gitu. Sampai sini 8 bulan lamanya aku semenjak saya melaporkan itu. Gak ada keadilan yang saya dapatkan gitu loh. Mana yang katanya polisi itu mau bantu saya, bantu masyarakat, mana gitu loh. Gak ada gitu loh. Bahkan di mana-mana adanya cuman diskriminasi, suap menyuap, ya apa gitu loh. Ini nyawa orang yang hilang gitu loh. Kok dimain-mainkan gitu. Ya kalau istri saya aja nanti, kalau ada orang tua kayak gitu yang punya anak yang masih kecil ditinggalin kayak gitu, gimana gitu. Kasihan anaknya gitu loh. Ayolah teman-teman semuanya bantu saya. Masa Polres sekelas Polres itu bisa ngikutin surat dari MDP kan nggak masuk akal gitu loh. Di mana wewenang polisi itu, di mana gitu. Wewenang polisi untuk menyidik itu di mana gitu. Kok alasan SP3 dikeluarkan atas dasar surat rekomendasi dari MDP kan aneh gitu loh. Aneh banget menurut saya. Sedangkan kalian ngapain datang ke rumahku ingin damai dan sebagainya, ngapain gitu. Kalau memang kamu bener ngapain kayak gitu loh. Ya. Itu yang nggak membuat saya kecewa banget sama negaraku ini, ya ini gitu.
Kalau coba balik lagi ke selain polisi dulu tadi ya, Polres Ngawi, meskipun kita apresiasi kerja beliau, tapi saya mau concern ke MKDKI atau PDGI yang malam hari itu Anda hadir di rumahnya Davin. Ini teruntuk Anda gitu. Teruntuk lagi terkhusus para oknum yang ada di organisasi tersebut. Anda punya istri nggak sih? Atau Anda punya suami nggak sih? Atau punya anak nggak sih? Gitu. Maksudnya, gimana ceritanya istri Anda ditukar sama uang? Wah, otaknya di mana gitu loh? Yang malam-malam itu datang tuh. Maksudnya, saya pun juga jadi reaktif gitu loh dalam hal ini gitu. Ya, coba pikir dulu deh. Ini oknum di MKDKI atau di PDGI gitu. Saya nggak bilang Anda yang bersih-bersih di sana, enggak lah. Kita bilang oknum lah. Otak lu di mana gitu aja, simpel. Datang, Mas Davin mau apa? Istri masalahnya. Mas Davin mau apa? Sampai dia bilang kayak saya kalau uang juga bisa dicari gitu loh. Udah keluar 500 juta. Gimana ceritanya gitu loh? Berapa lu dapat berapa sih? Pengen tahu sih. Pengen tahu gitu. Berapa sih kira-kira? Anggaplah lu udah puas gitu dapat berapa? 1 miliar. Bener ya, sadar ngomong begitu ya? Iya. Ada rekaman nanti, itu bisa dibawa tuh. Bisa saya pertanggungjawabkan omongan saya seperti ini. Ada semua. Di video itu semua ada. Rekaman suara itu ada semua. Momennya juga lucu lah. Pokoknya saya yang terhormat buat nyapa langsung lah jajaran tertinggi di kepolisian. Termasuk mungkin justru kita support Ketua MKDKI. Saya berpositif thinking bahwa organisasi Anda, majelis Anda ini majelis yang luar biasa. Saya juga berpositif thinking PDGI ini adalah bisa dibilang perpanjangan tangan dari pemerintah kita. MDP, ya kan? Yang tentang profesi tadi kan, yang diwakili oleh anggota MDP Bapak Dr. Edi. Ini orang-orang hebat lah semua di sana. Justru Davin di sini, lihat ya coba kacamatanya sedikit diperhatikan lebih dalam. Justru beliau ini hadir untuk mensupport organisasi Anda. Jangan sampai ini orang-orang di dalam ini yang merusak moral-moral organisasi Anda. Saya pun berorganisasi. Kita juga bukan orang baru lah di organisasi. Gitu loh. Maksudnya tolonglah dibenahin Bapak Kapolri yang terhormat gitu. Pak Listio Sigit coba tolong Pak. Bantu Pak. Ini warganya Pak. Salam presisi kan. Nah, presisi dilakukan bagaimana dengan presisinya mungkin gitu lah. Nah, artinya mudah-mudahan ke depannya juga bisa tidak ada lagi nira-nira yang lain. Atau mungkin korban-korban yang lain. Atau Davin-Davin yang lain. Atau anak 3,5 tahun yang lain yang akhirnya harus tinggalkan ibunya yang sebenarnya harusnya dia masih butuh sentuhan, gendongan, kasih sayang ibunya gitu loh. Yang mungkin kalau benar adanya tadi kayak masalah oknum, bayangin seorang anak kecil 3,5 tahun masih pengen digendong sama ibu, terus lo hargain ratusan juta. Kesal banget gue. Terima suap begitu loh. Sekarang anaknya gimana kondisinya? Kian ya? Siapa namanya? Ken. Ya, yo wajar lah masih tanya terus wajar. Kemarin tak ajak aksi kemarin. Mama kenapa gitu. Mama kenapa gitu. Saya jawab, Mama di surga kayak gitu. Jadi setiap kita di ruang tidur itu kan banyak foto-fotoku kan sama istriku sama Ken. Jadi setiap foto itu dia tahu pasti tanya, Mama di mana Pak? Gitu pasti. Kadang teman-teman juga kalau Ken tak ajak main kan, Mamaku mana kayak gitu. Ya Allah.
alhamdulillah semuanya aku dikelilingi teman-temanku yang baik-baik semua. Kata teman-temanku yuk bilang, ini mamamu kok Ken, ini mamamu semua kayak gitu. Jadi aku kalau ngomong anak saya kasihan gitu loh. Umur segitu masih butuh mamahnya. Sampai kapanpun kadang terpikir aku, kenapa nggak aku yang hilang gitu daripada mamahnya gitu. Daripada mama mending aku gitu loh. Di pikiranku sempat kayak gitu. Tuh kan bisa gak sih? Jangan mamanya, papanya aja yang hilang. Kayak gitu sih. Wah, Masya Allah. Semoga kedepannya saya doain mudah-mudahan lancar ya prosesnya ya. Allah bukakan, dengan kekuatan Allah kita berdoa sama Allah gitu ya. Bantu doa komen teman-teman yuk, rame-rame kita support Davin, semoga mendapatkan keadilan di negeri kita tercinta ini, ya kan. Lagi-lagi mungkin kita support, kita positive thinking dengan instansi terkait ya, para jajaran kepolisian Republik Indonesia, MKDKI, PDGI, ya, Polres Ngawi dalam hal ini khususnya Pak Kapolres gitu. Saya apresiasi kinerja Anda selama ini gitu. Coba mungkin bantu dengan semua akal sehat lah gitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum, dari mulai mungkin ada oknum dokter gigi, ada oknum organisasi yang akhirnya kayak begini-begini, gimana mau benar gitu loh negara ini. Kita cinta nih sama negara gitu. Makanya coba dong, atau mungkin saya mau undang Anda khusus, saya undang khusus Bapak Ketua MKDKI, silakan Anda duduk di sini kalau merasa bahwa memang ayo kita gerak bareng-bareng Der. Nah, ya kan beliau Ketua MKDKI misalnya. Tadi saya lihat dari Google saya nggak tahu ya, nggak tahu ketua yang sekarang apakah masih apa tidak gitu dari beliau, ya kan? Nah, ayo justru malah kita lagi beresin organisasi Anda, majelis Anda, kita bantu. Kalau ternyata ada oknum, itu udah pasti oknum. Kalau udah ngomong begitu mah, masa Anda nggak ngelihat itu? Benar kan? Maksudnya itu ngomongnya terang-terangan, iya, mau apanya nih? Jangan-jangan kode yang lain kali mau apanya, bukan langsung ditarik kerana suap, enggak? Mau apa tuh suap itu udah pasti. Iya pasti. Emang ada ngomong ada gaya-gaya ngarah ke sananya? Mau apa? Terus? Masa nggak mau uang Mas? Wah, ini yang saya tunggu. Rusak loh organisasi Anda, Pak Ketua. Kita bantu, ayo kita pangkas orang-orang kayak begitu. Justru kita membersamai Ketua MKDKI dong. Ya nggak Pak Ketua? Ayo dong, saya yakin insya Allah ketuanya bersih nih. Ketuanya hebat lah, kalau nggak mungkin jadi ketua dong. Ya, siapa yang mau dukung kalau ketuanya aneh-aneh misalnya. Justru Anda di situ kan karena memang Anda dipercaya oleh banyak orang. Berpotensi baik lah. Oh iya. Iya dong, iya kan? Kasihan malah Pak Ketua. Pak Ketum kita kasihan nih, tum kita nih. Kecoreng namanya sama segelintir orang-orang yang mungkin di daerah apa segala macam. Beliau di pusat kan melihat reaktif. Saya undang Anda, mungkin saya ngirim undangan kali ya. MKDKI sama siapa? Satu lagi PDGI. Itu juga ada tindakan diduga suap juga. Iya, betul. Ngomongnya orang yang sama atau beda orang? Beda orang. Beda orang. PDGI, coba. Tadi ketua MKDI tadi saya sudah syarat ya di sini ya. Nggak tahu lah itu benar apa enggak, tadi ketuanya masih apa tidak, Bapak Ketum PDGI. Nah, ngundang dua-duanya. Justru kita lagi beresin organisasi Anda, kita lagi rapihin. Saya tahu lah, apalagi menjadi ketum PDGI Indonesia kan. Nah, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dokter Gigi Usman Sumantri, Master Science. Boleh kita undang, coba Inong, biar kelar gitu maksudnya. Nanti bareng Davina juga apa gimana? Ayo kita aturkan. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa, terutama buat para pengusaha, ini beliau kan pengusaha nih. Pengusaha, pedagang, UMKM yang memang tertindas, insya Allah kasih solusi membersamai teman-teman semua. Coba komen dong, lagi ada kasus apa atau mungkin DM saya. Saya aktif kok balas-balasin request apa segala macam yang masuk ke DM saya. Ayo, dudukin bareng-bareng. Kita benar-benar tegak bersama para pengusaha, ingin membantu mereka untuk kasih solusi kepada mereka semua sehingga tidak ada lagi korban-korban yang mentang-mentang UMKM terus ditindas gitu kan. Nah, kita fokusnya pada UMKM untuk bantu. Apa penipuan, banyaklah kasus-kasus. Kita nggak pandang bulu gitu loh, dari yang atas sampai bawah. Ada lagi mau disampaikan, Mas Davin? Ya, terutama
saya sampaikan untuk Ketua MKDKI atau MDP, saya percaya kinerja Anda. Saya yakin Anda tidak seperti itu. Tolong berikanlah keadilan buat saya dan keluarga saya dan anak saya terutama yang ini menantikan keadilan ini. Saya tunggu itu, saya percaya itu. Itu aja sih. Kita kasih solusi.